Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam sesi retreat retreat KTT. Langsung KTT aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah dihapus Kak. Dalam sesi retreat. 3, 2, 1. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam sesi retreat konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus berupaya untuk mendorong langkah maju dari implementasi 5 poin kesepakatan. Presiden juga kembali menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar. Presiden Joko Widodo memimpin sesi retreat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023 pada hari kedua pelaksanaan KTT di Hotel Meruora Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11 Mei 2023. Dalam sambutan pembukaannya, Presiden menyampaikan terdapat 2 isu penting yang dibahas, yakni implementasi 5 Point Consensus di Myanmar dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Adapun terkait situasi di Myanmar, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN, Indonesia terus mendorong langkah maju dari implementasi 5 Point Consensus. Selain itu, Presiden juga kembali menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar dan Indonesia bersama dengan pihak terkait terus berupaya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Myanmar. Di hadapan para pemimpin ASEAN, Presiden juga menyampaikan harapan agar isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena Presiden menilai hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Sementara itu, terkait implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Presiden menekankan perlunya kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5 Point Consensus dan melalui engagement dengan berbagai pihak mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint need assessment melalui AHA Center dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5 Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Lewat penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN, memperkuat kesiapan Labuan Bajo tidak hanya sebagai destinasi untuk berwisata sekaligus destinasi meeting, conference, exhibition kelas dunia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023 dapat memperkuat kesiapan Labuan Bajo, tidak hanya sebagai destinasi untuk leisure, tapi juga destinasi MICE, Meeting Incentive Conference Exhibition kelas dunia. Dalam keterangan jumpa pers di Hotel Flores Labuan Bajo, Sandiaga mengatakan pihaknya akan menghadirkan lebih banyak event-event kelas nasional dan internasional dibawa ke Labuan Bajo. Menurutnya, Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas dapat menarik kunjungan wisatawan sebesar 300 sampai dengan 350 ribu wisman setiap tahun. Bahkan, naik 10 sampai dengan 20% lantaran gelaran KTT ke-42 ASEAN 2023. Melihat tren positif sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan di Labuan Bajo, Sandiaga mengajak seluruh pihak untuk membangun Labuan Bajo ke arah yang lebih baik. Bahwa Labuan Bajo ini akan dibangun dengan pendekatan konservasi dan edukasi dan akan menjaga kelestarian seperti yang tadi saya sampaikan, lingkungan untuk bukan hanya puluhan ratusan tahun ke depan tapi jutaan tahun ke depan, karena yang jadi daya tarik utama di sini seperti tadi saya perlihatkan di survei adalah komodo sendiri. Jadi kita mesti pastikan bahwa habitat mereka terjaga dan kelestarian lingkungannya kita proteksi dengan sebaik mungkin.
Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan KTT Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Dalam sambutannya, Presiden berharap Indonesia, Malaysia, dan Thailand Growth Triangle mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ke depannya. Presiden Joko Widodo memimpin rangkaian pertemuan kedua di KTT ke-42 ASEAN, pertemuan IMTGT atau Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Pertemuan ini membahas percepatan dan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan bagi tiga negara tersebut dalam kondisi tantangan ekonomi yang tidak pasti. Dalam pertemuan IMTGT, Presiden Joko Widodo mengatakan di usianya yang ke-30 tahun, IMTGT menjadi kerjasama segitiga emas bagi 85 juta penduduk di tiga negara. Hal ini dibuktikan dari volume perdagangan IMTGT yang berhasil mencapai angka 618 miliar dolar di tahun 2021, meski dilanda krisis global. Presiden menekankan ke depannya IMTGT dapat semakin mendorong percepatan kolaborasi demi pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan semangat kolaborasi tiga negara tersebut untuk ditingkatkan, baik dalam hal daya saing, konektivitas, pariwisata, dan investasi, demi mencapai visi IMTGT tahun 2036. Dalam pertemuan IMTGT tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ke depan, IMTGT harus semakin mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena tantangan ke depan tidak mudah, ketidakpastian masih tinggi, rivalitas masih tajam, dan efek domino goncangan ekonomi global masih terus mengancam. Mari kobarkan semangat kolaborasi khususnya dengan peningkatan daya saing, konektivitas, pariwisata, dan investasi untuk mencapai visi IMTGT tahun 2036. Sementara itu, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT Visit Year 2023-2025. IMTGT Visit Year ini ditujukan untuk memperkuat wisata di tiga negara ASEAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Visit Year 2023-2025 pada konferensi tingkat tinggi ke-15 Kerjasama Ekonomi Subregional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11 Mei 2023. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, pandemi telah mengacaukan sektor pariwisata dunia, bahkan menurunkan sektor pariwisata Indonesia, Malaysia, Thailand hingga mencapai lebih dari 90%. Presiden menilai Indonesia, Malaysia, Thailand harus bergerak cepat memanfaatkan peluang tersebut dengan menekankan tiga hal yang menjadi fokus utama. Pertama, meningkatkan infrastruktur terutama konektivitas. Kedua, memperkuat branding yang inovatif. Dan ketiga, yakni mengembangkan digital tourism untuk meningkatkan pelayanan. Adapun IMTGT adalah kerangka kerjasama ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMTGT. In the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious and the most merciful, I officially launch the IMTGT Visit Year 2023-2025. Thank you. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan secara langsung deklarasi dari KTT ke-42 ASEAN 2023 yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait rangkuman hasil rangkaian pertemuan selama 2 hari KTT ke-42 ASEAN berjalan. Dalam pernyataannya, Presiden membahas sejumlah isu seperti pekerja migran, TPPO, Myanmar, mobil listrik, dan transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital. Membuka pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas keberhasilan diselenggarakannya KTT ke-42 ASEAN 2023. Selanjutnya, Presiden mengatakan hal yang menyangkut kepentingan rakyat menjadi masalah yang mendapat perhatian pimpinan negara ASEAN. Indonesia ingin melihat ASEAN kuat
mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral di kawasan. Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader untuk berlayar bersama naik kapal pinisi, agar suasananya rileks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga. Ikatannya sangat kuat, kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN epicentrum of growth dan kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Hal yang mendapat perhatian pemimpin ASEAN adalah perlindungan bagi pekerja migran dan korban bagi perdagangan manusia. Presiden mengajak para pemimpin negara ASEAN menindak tegas para pelaku perdagangan manusia. Terkait Myanmar, Presiden Joko Widodo menyoroti pencideraan akan nilai kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. 5 Point Konsensus memadati ASEAN harus saling berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua, terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan 5 Point Konsensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan oleh sebab itu, Indonesia siap untuk berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan pemangku kepentingan di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Presiden menegaskan dalam pertemuan dengan pemimpin ASEAN bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan karena kesatuan ASEAN sangat penting. Presiden menilai tanpa kesatuan di ASEAN maka sangat mudah bagi pihak luar memecah belah ASEAN. Saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Terkait kerjasama ekonomi, ASEAN sepakat membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, Presiden juga menyoroti implementasi transaksi mata uang lokal yang sepakat diperkuat. Hal ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN agar ASEAN semakin mandiri dan kuat. Implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog dengan menelaah posisi Timor Leste di KTT ASEAN sesaat lagi.